kita sudah punya Laravel aplikasi kita ya. Di sini udah ada, kita udah selesai ini. Kalau kita pencet di sini dia bakal kemana nih? Nah, dia bakal masuk ke laracache.com ya, gitu. Nah, setidaknya kita sudah punya aplikasi Laravelnya. Oke, kalau sudah, kita sekarang pelajarin lagi konsep dasar dari Laravel, gitu ya. Oke, kita checklist dulu. Udah. Nah, ini basic Laravel konsep. Oh, belum. Kita masuk ke sini. Basic Laravel konsep. Oke. Kita coba masuk ke arsitekturnya. Nah, seperti yang tadi kemarin ya, sudah kita pelajarin, Laravel itu dia menggunakan arsitektur MVC ya. Ya, layaknya bangun rumah pasti ada arsitekturnya. Nah, bangun aplikasi web juga harus punya arsitekturnya. Gitu ya. Nah, salah satunya itu arsitektur yang biasa dipakai itu adalah MVC, Model View Controller. Nah, Laravel menggunakan itu. Model, nah sederhananya model itu untuk menangani pengolahan data dari database ke user interface. Gitu. Jadi nanti ibaratnya kalau model itu folder, maka file-file dalam model itu isinya untuk menangani data gitu ya. Nah, terus untuk view-nya itu adalah menampilkan interface ke user. Ya, jadi sederhananya kalau view itu folder, maka semua file yang ada di dalam view ini ya, itu tugasnya adalah untuk menampilkan interface-nya. Gitu. Jadi ya gampangnya kalau misal kalian punya drop down, box, button gitu kan. Nah, nanti file HTML-nya gitu kan, itu bakal disimpan di view gitu ya. Tapi sebetulnya bukan .html sih, nanti kita tetap .php ya. Gitu. Nah, nanti deh kita akan jelasin. Kita akan lihat kalau udah ada codingannya gitu. Nah, controller itu untuk menangani request dan mengatur aplikasi. Ya, sederhananya logiknya itu ada di sini gitu. Karena aplikasi kita kan pasti bakal punya logic kan, punya alurnya, punya algoritmanya. Nah, itu nanti bakal disimpan di controller ini gitu. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Ini adalah kliennya. Nah, view-nya di sini ya, jadi nanti yang dilihat nih contohnya mana tadi, ini terlalu besar, coba sini aja yang gede-gede. Nah, ini semua yang kita lihat sekarang ini tuh adalah view-nya ya, browsernya. Nah, ini adalah view-nya. Jadi kode-kode untuk memunculkan gambar ini, tulisan ini itu adalah view-nya, yaitu responsible, tanggung jawab dari view gitu. Lalu kalau misal di sini nih, kalau kita pencet katakanlah ini kan tadi documentation, kita pencet tes, nah dia bakal mengarah ke sini kan, ke dokumentasi Laravelnya. Nah, siapa yang bertugas untuk mengarahkannya ke sini itu adalah controller tadi gitu ya. Jadi kalau dipencet ini nanti ngarahinnya ke dokumentasi Laravel gitu, itu controllernya. Nah, terus di sini ada mana sih? Coba kita pencet di sini. Tidak ada login logoutnya. Oh ya, nggak ada. Nah, di modelnya karena kita belum pakai database ya, kita nggak kelihatan. Gitu. Gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau nanti kita punya request database, baru nanti yang berurusan dengan database itu hanyalah model. Yang nggak boleh controller itu ngurusin database, itu nggak boleh. Gitu. Controller itu hanya request data dan menerima respon data dari modelnya. Gitu. Jadi nanti yang berinteraksi langsung dengan database itu modelnya. Gitu ya. Nah, kurang lebihnya arsitekturnya seperti ini. Gitu. Dan kenapa menggunakan MVC coba? Nah, kan ada banyak arsitektur ya. Nah, di MVC ini ya, hal yang paling utama sebetulnya itu adalah Spirit Application Code sih. Jadi kita bisa membedakan atau memisahkan file-file yang isinya user interface atau yang isinya tentang view ya, dengan kode-kode yang isinya tentang logic maupun juga data gitu.
Ya, jadi kita lebih enak waktu debuggingnya, waktu testingnya gitu. Kalau ada error kita tahu errornya ada di file mana gitu. Karena kan pasti kalau aplikasinya besar otomatis filenya juga ikutan membengkak gitu ya. Nah, terus juga yang paling utama itu gampang. MVC itu paling gampang untuk dipelajarin secara basicnya gitu.